saya jangan dulu dikonsumsi. Dan juga obat yang mengandung obat tidur, ya, semacam obat flu biasanya banyak mengandung obat tidur. Saya pikir jangan dulu dikonsumsi. Kenapa? Karena asam lambungnya agak sedikit reaktif. Saya pikir demikian. Ini kenapa kalau seperti bumbu kacang dan teh kopi ini harus dihindari, memang hubungannya apa nih Pak Ustadz? Ya, karena rusuk bagian kanan tadi tegang, jadi kalau lever itu kan agak sedikit ngedrop ya. Jadi kalau dalam kondisi ngedrop gitu, dia jangan dikasih gorengan dulu. Jangan dikasih bumbu-bumbu kacang, kasih yang makanan yang sifatnya soft. Contoh misalkan makanan-makanan yang rebus-rebus ya, yang enteng-enteng dulu agar supaya levernya jangan terlalu dia tegang lagi, karena kalau dia tegang asam lambungnya pasti lebih bereaksi lagi nantinya. Oh seperti itu ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, ini kan memang kalau di Jakarta ya Pak, atau di Indonesia nih banyak sekali masyarakat yang memiliki ketegangan untuk hidup nih tinggi sekali ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak sebenarnya sumber penyakit itu tuh datangnya selain dari pola pikir tuh mungkin ada yang lain lagi nggak sih Pak? Oh iya jelas. Jadi gini, pola pikir juga ada, pola makan juga ada, cobaan juga ada. Cobaan? Ya, cobaan dari Allah. Iya betul. Karena ada ayatnya itu kan. Apakah telah kubiarkan kau mengatakan dirimu beriman, padahal belum datang cobaan dariku, sesungguhnya kau akan aku coba dengan sedikit sakit. Nah ini dia. Makanya orang-orang beriman itu juga bisa jadi pasien juga. Jadi kalau kita ngelihat pasien itu bukan berarti ini orang kafir, bukan. Karena di dalam itu juga banyak orang-orang beriman jadi pasien. Karena yang namanya sakit itu memang udah jatahnya manusia hidup. Iya memang sudah ditentukan ya, kalau memang Allah sudah menentukan sakit ya sakit. Nah sekarang bagaimana cuman kita memperkecil supaya kita jangan sakit kan begitu. Maka itu di pikiran kita ini yang harus dibikin rileks. Karena kalau pikiran kita rileks, daya tahan tubuh kita tuh lebih bagus gitu loh. Tapi kalau pikiran kita tegang ya, itu daya tahan tubuh kita ngedrop sehingga kolesterol masuk di kita udah jadi masalah. Begini deh, coba tanya sama dokter ya, sama medis. Saya pikir medis atau dokter setuju. Kalau karena ketegangan di daerah pikiran, itu kolesterol sama gula darah itu bisa naik otomatis. Oh iya betul. Walaupun dietnya ketat gitu ya, tapi tetap kolesterol sama gula darah akan cenderung naik. Dan satu lagi, untuk jadi bahan kita juga untuk para pemirsa, ya, untuk di tubuh kita ini semua sudah ada bibit-bibit kanker di dalam tubuh kita. Tapi bibit kanker dalam tubuh kita ini dia tidur. Nah dia akan bangun kalau kita stres. Ya, kalau pikiran kita tegang, dia akan bangun. Para pemirsa, banyak sekali saya menemukan pasien yang kasus kanker atau tumor. Ternyata setelah saya deteksi di daerah kepala, terjadi ketegangan di sana. Jadi makanya dalam hidup ini kita mesti benar-benar usahakan untuk membuat variasi hidup itu jangan jenuh, jangan monoton. Ya, ada rileksnya gitu. Dan saya pikir ya inilah tugas para ustadz, tugas para kiai untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana memahami agama supaya agama itu bisa dipakai untuk menjalani kehidupan dengan rileks. Baik Pak Ustadz, nanti kita masih akan melanjutkan lagi daripada juga Ibu Rahayu ya. Ya pemirsa, Medika Natura akan segera kembali, oleh karena itu Anda jangan beranjak di tempat Anda. Tetap bersama kami dalam Medika Natura Sore. Di Ganas Musik bareng Patra sama Revin. Al-Quran merupakan acuan utama dalam menetapkan suatu hukum di dalam Islam. Memang Islam juga menghendaki kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak berlebih-lebihan. Menjadi ada pakaian yang baik, yang bisa menutup auratnya. Alhamdulillah udah dapat panggilan dari hati. Hai, saya Rona. Dan saya Tika. Kita punya roti-roti enak seperti yang satu ini, ada roti celup. Ada juga roti sobek. Ada juga roti isi ya. Ada juga yang namanya roti sosis spesial. Kita punya roti sosis. Yes, ada juga roti narsis. Ada juga roti resik. Terakhir ada roti garnish ya. Jangan lupa nih isi
akhir pekannya dengan menyaksikan roti bakar. Sabtu dan Minggu hanya di Jak TV, My City, My TV. Selamat kepada Jack TV, bravo. Dari waktu ke waktu terus melakukan peningkatan dan kualitas berita semakin bertambah. Yang notabene sekarang juga penyampaian berita lebih segar, lebih up to date dan lebih menangkap wawasan yang terjadi di dalam masyarakat dan menjadi suatu sumbangsi bagi negara untuk memberikan pengetahuan pendidikan bagi seluruh bangsa dan negara. Selamat bagi Jack TV, bravo. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Sore dan masih bersama dengan Bapak Ustadz Sony Sutrisna dan juga ada Ibu Rahayu ya. Baik Ibu, ini setelah melakukan terapi ya Bu ya, ini perubahan yang dirasakan oleh Ibu saat ini seperti apa nih? Ya ini was-was saya udah berkurang, udah nggak kayak dulu lagi gitu, lebih baik, jauh lebih baik gitu. Terus pengontrolan emosi sehari-hari saya juga bisa cepat ingat gitu, cepat saya alihkan, misalkan ada mikir apa gitu, cepat saya alihkan gitu. Ini dari tanggapan dari keluarga sendiri bagaimana Bu melihat perubahannya Ibu yang alhamdulillah Bu setelah berobat ke Ustadz Sony kan ini memang Ibu jadi psikisnya semakin membaik. Tadi kata Ibu juga emosinya sudah mulai bisa dikontrol. Ya. Ini keluarga bagaimana? Ya bisa merasakan ya, bisa merasakan katanya saya agak lebih sabar gitu daripada sebelumnya gitu. Memang sebelumnya kenapa Bu? Agak-agak ya kalau udah pikiran selalu ya cerewet gitu loh. Nah ini kalau sekarang kalau ditinggal suami lagi tugas sudah nggak ngerasa kesepian lagi? Enggak. Udah agak tenang ya untung ada mbaknya ya, ada mbaknya. Ini pada anak juga pulang kalau malam. Pada saat itu pada saat merasakan kesepian ya Bu ya. Seperti apa sih Bu goncangan yang Ibu alami itu? Ini takutnya saya tuh kan pernah di opnam ya di rumah sakit haji. Pas suami nggak ada. Jadi situnya saya trauma gitu loh Mbak. Trauma begini katanya rasanya kalau nggak ada suami pas sakit gitu loh. Jadi nggak mau ditinggal-tinggal lagi. Sementara nggak ada kegiatan, nggak punya temen. Jadi rasanya tuh hampa gitu loh Mbak. Nggak kayak dulu-dulu waktu saya usia berapa gitu. Ini kan Ibu melakukan 5 kali terapi ya Bu Iya, ya. iya. Ini perubahan dari terapi pertama, terapi kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini seperti apa nih Bu? Pertama masih agak belum ya, habis gitu terapi yang kedua agak enakan gitu Mbak. Terapi ketiga juga lebih enak lagi gitu. Ini berarti batin ya Ibu ya yang batin, diisi ya Bu ya oleh, batin. dari Jadi bisa menuntun saya untuk berpikir lebih jernih, lebih kalau saya punya salah bisa lebih introspeksi diri gitu loh. Oh seperti itu ya Bu. Jadi ya? ada kayak mendapat motivasi gitu loh. Secara nggak langsung dapat motivasi di situ. Ini saat ini masih sering ke klinik juga Bu? Sekarang saya udah enggak. Sudah enggak lagi? Udah habis terapinya, udah habis. Tapi biasanya Pak Ustadz, mohon maaf, ini kalau memang terapi ini sudah selesai dilakukan ya Pak ya, apakah sebaiknya pasien ini memang harus kembali lagi untuk mungkin mengisi batin ya, yang kalau kita dengan di rumah dengan membaca bukunya itu Mbak. Jadi, dengan membaca bukunya saja. Anda bisa dibuat untuk panduan, untuk panduan diri sendiri. Jadi ini kayak untuk petunjuk gitu Mbak. Oh, memang seperti itu ya Pak Ustadz ya? Iya, memang dari awal kita memang seperti itu. Jadi saya pikir pasien yang berobat ke kita pulang sekalian ilmunya dibawa supaya jangan ada ketergantungan. Ya, jadi memang dari awal selalu kita niatkan bahwa ilmu ini bukan monopoli milik terapi kolbu, tapi ilmu ini adalah milik masyarakat bebas, masyarakat luas tanpa memandang suku, agama, ras. Siapapun yang benar-benar berniat mempelajari ilmu ini silakan baca buku ini dan insya Allah ilmu ini bisa dikuasai. Ini buku tapi dijual bebas atau memang hanya? Buku ini dijual bebas, bisa didapat di seluruh toko buku di seluruh Indonesia. Dan kalau mungkin para pemirsa merasa bahwa buku ini mahal, silahkan difotokopi saja dan nggak akan saya tuntut. Wah, alhamdulillah sekali. Lewat TV ini saya katakan silahkan difotokopi dan tidak akan saya tuntut. Karena memang diniatkan buku ini untuk dipelajari ya, untuk karena gini para pemirsa. Ini maaf ya sedikit aja saya mau tambahkan. Di dunia ini kan ada reiki, ada qigong, ada prana, ada yoga, semua banyak kan ditemukan di luar negeri. Nah, Power of Soul ini made in Indonesia asli, ya, made in Indonesia asli. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah diijabah oleh Allah. Dan artinya apa? Artinya ini metode ini bisa digunakan. Ya, makanya di website itu saya tulis dalam 2 bahasa. Satu bahasa Indonesia, satu lagi bahasa Inggris. Karena saya ingin ilmu ini eksis di muka bumi ini. Walaupun suatu hari saya harus meninggal dunia, saya tidak ingin ilmu ini saya bawa ke alam kubur. Saya ingin ilmu ini tetap dilestarikan menjadi warisan budaya manusia di seluruh muka bumi. Dan memang ilmu itu memang harus segera disampaikan ya kepada seluruh umat manusia. Baik, kita akan telepon dulu ya Pak Ustadz ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dari mana Pak? Bapak Mardi Bojonggede.
Pak Mawardi di Bojonggede. Baik, Bapak langsung pertanyaannya silahkan. Iya. Ya Pak. Oh, Pak Haji. Iya Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wardi. Saya Selamat mau sore. nanya Pak Haji, ini penyakit saya juga udah lama gitu. Perut sama pinggang gitu Pak Haji. Ya kenapa pinggangnya Pak? Ya pinggangnya panas Pak Haji, sama perutnya itu sakit bagian dekat hari-hari ini. Bagian bawah ini. Ini udah lama Pak Haji, sekitar ada 3 tahun lebih. 3 tahun ya Pak. Nah, Keluhannya apa lagi Pak? keluhannya suka ini persendiannya suka kram. Halo Pak. Ya persendiannya suka kram Bu. Oke. Sebelumnya pernah cek ke medis Pak atau kemana? Saya udah pernah berobat ke rumah sakit di Salah di Bogor, terus di Bandung juga udah sering, tapi belum ada perubahan sama sekali. Kalau menurut medis itu dikatakan apa Pak pada saat itu? Waktu di Bandung itu saya katanya ini, ya Bu. Iya, silakan Pak. Apa Pak? Mohon maaf. Kalau di Bandung itu dulu saya udah di itu katanya kolesterol. Oke. Kalau yang di Bogor ini kemarin belum tahu, katanya sudah diperiksa sama dokter umum tapi nggak tahu penyakitnya katanya. Oh, masih belum diketahui penyakit ya. Baik Bapak. Pak Mawardi, terima kasih ya Pak. Nanti akan langsung dijawab ya Pak ya oleh Bapak Ustadz Soni. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Iya Pak Mawardi, tadi saya coba lakukan deteksi. Jadi memang daerah kepala agak tegang ya. Itu mungkin juga bisa karena faktor kolesterol ya. Jadi untuk sementara waktu sebaiknya makanan-makanan yang mengandung kolesterol juga sebaiknya diwaspadai. Seperti udang, cumi, kepiting ya, santan-santan itu sebaiknya dihindari dulu. Nah tadi saya juga lakukan deteksi di daerah pinggang, di daerah ginjal itu agak sedikit tegang di sana ya, agak sedikit kram. Ini yang mengakibatkan timbul seperti rasa panas tadi. Dia tembus ke depan ke arah perut. Nah ini saya pikir yang harus segera diterapi ya, karena kalau ke posisi ginjal seperti ini dia akan kurang nyaman ya pada saat kita harus tidur. Biasanya suka susah kita tidurnya ya karena ketegangan di daerah pinggang seperti ini. Saya pikir kalau emang Bapak ada waktu silahkan datang ke terapi kolbu ya. Yang pertama kita akan lakukan terapi kepala dulu, setelah itu baru ke daerah pinggang yang panas tadi. Untuk sementara waktu Bapak sebaiknya makanan-makanan yang mengandung kolesterol sebaiknya dihindari dulu. Dan kalau Bapak ingin tahu kenapa kok di daerah sana kok agak sedikit panas, itu karena ginjalnya agak sedikit kram. Nah ini kalau diperiksa kreatin, diperiksa urium, belum terlihat ya, karena memang ginjalnya belum parah-parah amat ya. Cuman dia sudah tidak nyaman di daerah sana karena tegang tadi. Dan ini memang sudah berlangsung lama ya Pak Ustadz, Yeah. sudah 3 tahun ya. Ini Yeah. kalau memang sudah berlangsung lama itu masih bisa juga Pak untuk disembuhkan? Ya sekali lagi yang bisa memberikan kesembuhan kan Allah ya. Manusia tidak bisa apa-apa. Nah kalau kita sudah berbicara Allah, Allah tidak bisa dibatasi oleh berapa lama. Karena Allah lah pemilik waktu. Allah tidak bisa dibatasi oleh jarak. Karena Allah lah pemilik jarak. Jadi memang yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Manusia tidak bisa memberikan kesembuhan. Para pemirsa JAK TV, kenapa saya katakan bahwa manusia tidak bisa memberikan kesembuhan? Saya pikir begini para pemirsa, karena manusia sakit itu akibat 3. Yang pertama, dia sakit mungkin karena dia sedang dicoba. Kedua, dia sakit mungkin karena dia sedang diazab karena ada perbuatan-perbuatannya yang jahat. Dan yang ketiga, dia sakit mungkin karena sedang dekat dengan ajalnya. Nah, ketiga-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah. Coba, siapa yang bisa merubah cobaan Allah? Siapa yang bisa merubah azab Allah? Siapa yang bisa membendung malaikat maut? Tidak ada. Yang bisa hanya merubah hanya Allah. Makanya saya katakan bahwa yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Nah, Allah hanya mau melakukan perubahan kalau kita melakukan 2 hal. Yang pertama, kita lakukan ikhtiar. Ya, kita ikhtiar. Dan yang kedua, kita mau berdoa. Jadi gabungkan ikhtiar dengan doa tadi. Insya Allah kita sudah melakukan upaya maksimal. Banyak orang mau melakukan ikhtiar tapi tidak mau berdoa. Banyak orang mau berdoa tapi tidak mau melakukan ikhtiar. Nah yang bijaksana adalah melakukan kedua-duanya. Baik, mohon maaf Pak Ustadz, kita tahan.